Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam sesi kedua ini, marilah kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta didik dan implikasinya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ada beberapa karakteristik peserta didik yang perlu diketahui para guru agar lebih mengetahui dan memahami keadaan siswa. Bukan hanya itu, pemahaman yang tepat mengenai kondisi siswa dan perkembangannya, baik yang menyangkut potensi dan keterbatasannya, akan menentukan pilihan strategi dan metode pembelajaran yang memadai. Perubahan paradigma pembelajaran dari teacher-centered menjadi learner-centered memposisikan guru harus turun menemani dan bergaul dengan siswa-siswa untuk menjemput dan mengantarkan mereka sampai pada tingkat kematangan yang diharapkan. Hanya dengan modal wawasan sejarah dan kesadaran sejarah yang baik, seorang dianggap belum memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang guru sejarah. Dia akan dianggap qualified, memenuhi syarat, kalau dia juga memahami siswa dengan baik. Besar kemungkinan guru akan berhasil melakukan tugasnya untuk membantu siswa mengembangkan potensinya sesuai tujuan kurikulum nasional kalau dia memahami betul diferensiasi karakter siswa dan gaya belajar di kelas. Setelah menyimak materi ini, Anda diharapkan mampu menjabarkan karakteristik siswa dengan perspektif kognitif, efektif, dan sosial, serta implikasinya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Adapun tujuan khusus yang diharapkan dari materi ini adalah Anda mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran atau siswa, lalu menjelaskan perkembangan anak dari perspektif kognitif, efektif, dan sosial, menunjukkan kecenderungan umum perilaku siswa, menjelaskan implikasi karakteristik siswa terhadap pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, menguraikan model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, menjelaskan berbagai strategi yang bisa ditetapkan pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada siswa. Untuk memenuhi harapan di atas, ada beberapa strategi membaca dan belajar yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah sebelum membaca materi dengan seksama, ada baiknya Anda melihat grafik atau peta konsep yang memetakan secara global materi yang harus dipahami. Yang kedua, Anda bisa menambahkan catatan pinggiran untuk menandai konsep-konsep penting untuk dipahami dan didiskusikan. Yang ketiga, silahkan Anda kerjakan setiap latihan yang dianjurkan dalam materi ini. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa jauh Anda memahami dan menguasai materi, kerjakanlah tes formatif yang dibuat pada akhir setiap kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan dengan ini Anda sukses mengajar. Baiklah, paradigma pendidikan yang diikuti banyak praktisi pendidikan saat ini adalah learner center. Itu artinya bahwa siswa dianggap sebagai pembelajar utama dan menjadi orbit sebuah aktivitas pembelajaran dalam kelas. Semua aktivitas itu mencakup pemilihan materi, strategi, metode, dan media pembelajaran, guru, dan lingkungan belajar. Untuk itu, perlu diketahui gambaran siswa MI yang menjadi pusat orbit pembelajaran. Saat ini kiranya kurang tepat kalau melihat siswa hanya dari satu sisi belaka. Artinya,
hanya mengandalkan pada satu teori perilaku itu tidak cukup. Begitu juga sebaliknya, siswa tidak cukup hanya dilihat dari sisi internal mentalnya. Cara pandang yang demikian terlalu parsial untuk dilakukan sekarang. Oleh karena itu, untuk memaparkan karakter siswa, kedua faktor internal dan eksternal dipakai secara bersamaan sehingga didapatkan gambaran siswa yang utuh. Berikut ini adalah karakteristik belajar siswa madrasah ibtidaiyah dari berbagai aspek kognitif, biologis, dan sosial. Baik, karakteristik belajar internal peserta didik. Karakteristik belajar internal siswa banyak dipengaruhi oleh unsur kognitif dan fisiologis otak. Kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Aspek kognitif merupakan sisi internal yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Dengan kemampuan kognitif ini, maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana kognitif bekerja dan berkembang. Baik, karakteristik peserta didik secara umum. Bagaimana itu? Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuan dan pemahamannya mengenai realitas. Anak bukanlah tabula rasa seperti kertas putih atau gelas kosong yang hanya pasif menerima informasi. Walaupun proses berpikir dalam konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalaman dengan dunia sekitarnya. Namun, anak yang lebih berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang ia peroleh melalui pengalaman, serta dalam mengadaptasikannya pada pengetahuan dan konsepsi mengenai dunia yang telah ia punyai. Piaget percaya bahwa pemikiran anak-anak berkembang menurut tahapan atau periode-periode yang terus bertambah kompleks. Menurut teori tahapan Piaget, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian, selalu tetap, tidak melompat atau mundur. Perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta adanya pengorganisasian struktur berpikir. Untuk menunjukkan struktur kognitif yang mendasari pola-pola tingkah laku yang terorganisir, Piaget menggunakan istilah skemata atau adaptation, skema atau adaptasi, sehingga memungkinkan individu belajar dengan lingkungannya. Skema adalah potensi umum untuk melakukan satu kelompok perilaku dan wujudnya adalah perilaku itu sendiri, yang sering disebut sebagai isinya atau konten. Skema bertanggung jawab atas proses mempersepsi dan merespon lingkungan fisik. Dengan kata lain, sementara itu, adaptasi adalah struktur yang berfungsi untuk menerima lingkungan dan selanjutnya mengirimkannya ke skema yang ada sekaligus mengolah dan mengorganisasinya. Adaptasi menunjukkan pentingnya pola hubungan individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Adaptasi ini terdiri dari dua proses yang saling melengkapi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang pertama, asimilasi adalah integrasi antara elemen-elemen eksternal terhadap struktur yang sudah lengkap pada organisme. Asimilasi kognitif meliputi objek eksternal menjadi struktur pengetahuan internal. Proses asimilasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa setiap saat manusia selalu mengasimilasikan informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemudian, informasi-informasi tersebut dikelompokkan ke dalam istilah-istilah yang sebelumnya telah mereka ketahui. Yang kedua, akomodasi
adalah proses memodifikasi struktur kognitif. Proses ini bekerja sebagai upaya penciptaan langkah baru atau memperbarui atau menggabung-gabungkan istilah lama untuk menghadapi tantangan baru. Akomodasi kognitif berarti mengubah struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya untuk disesuaikan dengan objek eksternal. Dengan demikian, kalau pada asimilasi terjadi perubahan pada objeknya, maka pada akomodasi perubahan terjadi pada subjeknya, sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan objek yang ada di luar dirinya. Struktur kognitif yang sudah ada dalam diri anak mengalami perubahan sesuai dengan rangsangan-rangsangan objek di luar dirinya. Dengan potensi bahwa yang berupa skema dan struktur kognisi adaptasi yang dimilikinya, anak berkembang dan mengembangkan pengetahuannya. Menurut Piaget, setiap organisme yang ingin mengadakan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungannya harus mencapai keseimbangan, yaitu antar aktivitas individu terhadap lingkungan dan aktivitas lingkungan terhadap individu agar terjadi akuilibrasi antara individu dengan lingkungan. Maka peristiwa-peristiwa asimilasi dan akomodasi harus terjadi secara terpadu bersama-sama dengan komplementer. Pendek kata, asimilasi adalah proses merespon pada lingkungan yang sesuai dengan struktur kognitif seseorang, akan tetapi proses pertumbuhan intelektual tidak akan ada apabila pengalaman yang ditangkap tidak berbeda dengan skema yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan proses akomodasi, yaitu proses yang merubah struktur kognitif. Bagi Piaget, proses akomodasi tersebut dapat disamakan dengan belajar. Konsep ini menjelaskan tentang perlunya guru memilih dan menyesuaikan materi berpijak dari ide dasar yang diketahui anak untuk kemudian dikembangkan dengan stimulus lebih luas, misalnya dalam bentuk pertanyaan, sehingga kemampuan anak meningkat dalam menghadapi pengalaman yang lebih kompleks. Perkembangan kognisi atau intelektual anak berjalan secara gradual, bertahap dan berkelanjutan seiring bertambahnya umur. Meskipun ada pola umum yang terjadi dalam perkembangan kognisi pada usia-usia tertentu, tetapi ada peluang bahwa beberapa anak menunjukkan perkembangan lebih awal dari pola umum itu. Berikut ini adalah secara umum perkembangan kognisi anak usia siswa madrasah ibtidaiyah yang berkisar antara 6 sampai 13 tahun dari mulai kelas 1 sampai 6. Masa ini diidentifikasi oleh Piaget sebagai periode ketiga dari 4 periode skemata kognisi. Keempat periode yang dimaksud itu adalah antara lain adalah periode sensori motor. Periode ini usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian periode praoperasional. Periode ini pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga, periode operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, periode operasional formal. Jadi periode ini usia 11 tahun sampai dewasa. Periode ketiga inilah yang dekat dan identik dengan usia siswa madrasah ibtidaiyah. Pada periode ini, siswa mampu menggunakan logika yang memadai. Kemampuan logika yang mereka kuasai berupa pemikiran operasional konkret yang meliputi pengurutan, yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkan dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Kedua, kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut bentuknya, ukurannya, atau jenis lainnya, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut.
Yang ketiga, decentering atau pelebaran perspektif. Kemampuan mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memindahkannya. Pada periode ini, anak mulai dapat melihat persoalan dari sudut yang lebih luas. Tidak hanya dari satu perspektif saja. Mereka juga mampu memusatkan perhatian mereka pada beberapa sifat suatu objek atau peristiwa secara serentak dan mengerti hubungan antara berbagai dimensi. Mereka mampu menganalisis dari berbagai masalah sederhana. Selanjutnya, yang keempat, reversibility atau mengembalikan bentuk semula, yaitu kemampuan untuk mengikuti satu proses rangkaian berpikir. Mereka juga telah dapat mengkaitkan apa yang terjadi sekarang dengan masa lalu. Anak juga mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Seperti dalam konsep matematika, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 akan sama dengan 4 jumlah sebelumnya. Yang kelima, konservasi, yaitu kemampuan anak untuk berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Hal ini karena pada masa ini anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu negasi, resiprokasi, dan identitas. Memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, jika anak diberi gelas dengan ukuran sama dan isi air yang sama banyak, kemudian air dari salah satu gelas itu dituangkan ke gelas lain yang berukuran lebih tinggi, mereka akan tahu meskipun tidak melihat dan mengamati proses penuangan, jika air yang dituangkan ke gelas dengan ukuran yang berbeda, itu sama banyaknya dengan air di gelas pertama. Jadi secara umum pada masa pemikiran operasional konkret, anak sudah mengembangkan pikiran logis. Ia mulai mampu memahami operasi sejumlah konsep dalam upaya memahami alam sekitarnya. Mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera karena ia mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya dan antara yang bersifat sementara dengan yang bersifat menetap. Tahapan-tahapan yang menjadi karakteristik perkembangan kognitif ini sudah baku dan saling berkaitan. Urutan tahapan tidak dapat ditukar atau dibalik karena tahap sesudahnya melandasi terbentuknya tahap sebelumnya. Akan tetapi, terbentuknya tahap tersebut dapat berubah-ubah menurut situasi seseorang. Perbedaan antara tahap sangat besar karena ada perbedaan kualitas pemikiran yang lain. Meskipun demikian, unsur dari perkembangan sebelumnya tetap tidak dibuang. Jadi, ada kesinambungan dari tahap ke tahap, walaupun ada juga perbedaan yang sangat mencolok. Anak usia MI berada pada tahapan operasi konkret. Pada rentang usia sekolah dasar tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. Pertama, mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak. Yang kedua, mereka mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, mereka mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Yang keempat, mereka membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Dan yang kelima, mereka memahami konsep substansi dari benda yang dipelajari seperti volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat.
Baik, kemudian B, karakteristik peserta didik dari sisi fisiologis otak. Saat ini otak dianggap sebagai organ tubuh yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran terutama yang bersifat objektif. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak dikembangkan pembelajaran model NLP, Neuro Linguistic Programming, atau belajar berbasis otak atau brain based learning, belajar berbasis otak. Otak adalah mesin penemu atau discovery yang luar biasa hebat sampai bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke bulan. Akan tetapi, kehebatan otak sebagai mesin pembelajar baru dikenali pada akhir abad 20. Salah satu penemuan mengenai otak adalah terjadinya proses pemilihan otak menjadi dua dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Otak bisa dimanipulasi sedemikian rupa untuk menjadi mesin, yaitu mesin belajar yang efektif. Contoh dari model-model pembelajaran yang menggunakan kekuatan otak adalah quantum learning, accelerated learning, active learning, dan sebagainya. Selain menemukan dua belah otak yang mempunyai fungsi yang berbeda, konsep mengenai kecerdasan juga ikut berkembang jauh lebih variatif. Dulu, orang dianggap cerdas kalau punya kemampuan berhitung, menghafal, dan menalar. Ketiganya diidentikan dengan kecerdasan intelektual. Sekarang ini, IQ, kecerdasan intelektual, hanya dianggap sebagai salah satu jenis kecerdasan yang dimiliki manusia. Konsep terbaru tentang intelijensi dikembangkan oleh Gartner pada tahun 1998 yang dikenal dengan multiple intelligence atau beragam kecerdasan. Berkenaan dengan hal itu, Gartner menjelaskan bahwa intelijensi itu merupakan proses mengoperasikan sejumlah komponen dalam intelijensi yang memungkinkan individu mampu memecahkan masalah, menciptakan produk, dan menemukan pengetahuan baru dalam rentang yang cukup luas, di mana semua itu dipengaruhi oleh aktivitas kultural. Komponen-komponen intelijensi yang dimaksud Howard Gardner itu antara lain verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang bertanggung jawab atas sensibilitas terhadap bunyi, ritme, arti kata-kata, dan fungsi bahasa. Yang kedua, logika atau matematik, kecerdasan yang mengembangkan sensibilitas dan kapasitas dalam mendeteksi pola-pola logika bilangan, kemampuan untuk memahami penalaran logis. Ketiga, musikal, kemampuan untuk menghasilkan dan memahami nada, ritme, melodi, dan kualitas estetis dari ekspresi musik. Yang keempat, spasial, kemampuan mempersepsi ruang secara tepat. Mereka mampu menghubungkan imajinasi ruang tanpa kehadiran stimulus yang relevan, sehingga mampu mereka ulang pengalaman visual dalam proses kognitif. Yang kelima, kinestetik, yaitu kemampuan untuk menggunakan anggota badan dalam mengekspresikan keterampilan gerak ketika memperlakukan objek. Yang kelima, naturalis, yaitu kemampuan memahami dan mengelompokkan semua varietas dari binatang, mineral, dan tumbuh-tumbuhan. Interpersonal, kemampuan untuk memahami kehendak, temperamen, motivasi, dan maksud orang lain secara tepat. Dan yang ketujuh, intrapersonal, yaitu kemampuan untuk membedakan perasaannya yang kompleks dan menggunakannya dalam berperilaku seperti pemahaman atas kekuatan, kelemahan, keinginan, dan kecerdasan pada dirinya. Selain kecerdasan baru itu, ada satu lagi kecerdasan yang berhasil ditemukan dalam diri manusia, yaitu kecerdasan spiritual.
Orang yang pertama kali memperkenalkannya adalah Dana Johar dan Lan Marshall. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia untuk mengenali potensi fitrah dalam dirinya serta kemampuan seseorang mengenali Tuhannya yang telah menciptakannya sehingga dimanapun berada merasa dalam pengawasan Tuhannya. Faktor internal lain dari dalam diri siswa digambarkan oleh teori quantum learning berakar dari upaya George Lozanov, yaitu seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria. Ia melakukan penelitian yang disebut suggestologi. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar. Teori yang akhirnya dikembangkan oleh De Porten ini menunjukkan bahwa siswa punya modal tinggi untuk mempelajari banyak hal dengan mengandalkan apa yang ada di antara telinga kanan dan kiri, yaitu otak. Baik, berikutnya teori ini juga mengidentifikasi kecenderungan belajar siswa yang berbeda-beda. Perbedaan kecenderungan gaya belajar di antara lain kinestetik atau somatik, yaitu belajar dengan bergerak dan berbuat, auditory, belajar dengan berbicara dan mendengar, visual, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, fak, gabungan dari 3 gaya belajar di atas. Dan hasil penelitian yang dilakukan dengan jumlah responden lebih dari 5.000 siswa dari kelas 5 sampai kelas 12 menunjukkan kecenderungan belajar sebagai berikut. Visual 29%, auditory 34%, kinestetik 37%. Lalu penemuan ini mengidentifikasikan bahwa anak usia setingkat madrasah ibtidaiyah lebih cenderung untuk bisa belajar dengan baik dengan melakukan aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Cara berpikir mereka masih belum bisa lepas dari hal-hal yang konkret. Baik, yang kedua, karakteristik belajar internal peserta didik. Anak tidak hanya belajar lantaran dorongan internal yang mereka miliki dan kemampuan kognitif yang mengandalkan kerja dua belah otak. Anak juga belajar banyak dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor itu bisa berupa stimuli dari luar diri. Menurut Bandura, anak usia tingkat madrasah ibtidaiyah cenderung belajar dari atau dengan cara modeling, permodelan, yaitu menyesuaikan atau mencontohkan perilaku orang lain. Melalui interaksi sosial, seorang anak dapat belajar melalui pengamatan. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan nama operant conditioning. Pengamatan sebagai alat pembelajaran tertuju pada suatu model. Ciri model yang berpengaruh terhadap pengamatan atau anak adalah model yang tampak menarik, dapat dipercaya, cocok dan kelompok, dan memberikan standar yang meyakinkan sebagai pedoman bagi pengamat. Ada 4 elemen penting yang menurut Bandura perlu diperhatikan dalam pembelajaran melalui pengamatan, yaitu pertama, atensi. Anak bisa mempelajari sesuatu dengan baik apabila mereka mempunyai atensi atau perhatian. Perhatian siswa biasanya tertuju pada apa yang dimodelkan jika guru melakukan dengan baik, menarik serta tahap demi tahap. Dengan atensi yang dipunyai, siswa dengan senang hati menirukan keterampilan yang dilatihkan. Lewat latihan yang menyenangkan inilah siswa bisa mengingat sesuatu dengan baik. Berikut yang kedua, retensi. Anak-anak usia madrasah ibtidaiyah bisa mengingat sesuatu dengan baik lewat latihan dan pembiasaan yang sering disebut retensi. Yang ketiga, reproduksi. Anak usia tingkat madrasah ibtidaiyah senang sekali diberi kesempatan untuk menunjukkan apa yang dia kuasai. Yang keempat, motivasi, yaitu anak belajar sesuatu kalau punya motivasi tertentu. Motivasi itu bisa berupa mendapatkan prestasi atau menghindari dari hukuman. Masih dalam perspektif belajar dari faktor eksternal, Vygotsky menunjukkan bahwa
anak-anak belajar sesuai sesuatu lebih disebabkan oleh sosiokultur yang melingkupi si anak. Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu dengan orang lain, merupakan faktor yang terpenting yang mendorong atau memicu perkembangan kognitif seseorang. Sebagai contoh, seorang anak belajar berbicara sebagai akibat dari interaksi anak itu dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan mereka yang dianggap lebih dewasa. Interaksi ini yang akan memberikan rangsangan dan dorongan bagi anak untuk belajar dan berkembang. Proses-proses mental yang dilakukan atau dialami oleh seorang anak dalam interaksinya dengan orang lain diinternalisasi oleh si anak. Dengan cara ini, kemampuan kognitif si anak berkembang. Seiring dengan perkembangan kognitif dengan karakteristiknya yang spesifik, aspek efektif anak usia 6-12 tahun juga berkembang dan mempunyai karakter-karakter tertentu. Meskipun demikian, ada beberapa anak yang mengalami perkembangan efektif lebih awal dibandingkan dengan siswa lain yang duduk di bangku kelas yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai karakteristik mereka. Masa sekolah tingkat sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah bisa dibagi menjadi dua fase, yaitu masa kelas rendah sekolah dasar, sekitar 6 tahun sampai dengan usia sekitar 8 tahun. Dalam tingkatan kelas di sekolah dasar, pada usia tersebut termasuk dalam kelas 1 sampai dengan kelas 3. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 3 termasuk dalam kategori kelas rendah. Mungkin karena alasan ini juga sistem pembelajaran di kelas-kelas ini masih bersifat tematik dan terpadu. Yang kedua, masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar yaitu kira-kira 9 sampai umur 12. Dalam tingkatan kelas di Madrasah Ibtidaiyah, pada usia tersebut termasuk dalam kelas 4 sampai dengan kelas 6. Jadi kelas 4 sampai dengan kelas 6 termasuk dalam kategori kelas tinggi. Dari masing-masing fase tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Masa-masa kelas rendah, siswa memiliki sifat-sifat khas sebagai berikut. Adanya hubungan positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. Yang kedua, adanya sikap yang cenderung untuk memenuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Yang ketiga, ada kecenderungan memuji sendiri dan masih ada sifat egoistris, sifat egosentris. Yang keempat, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain untuk meremehkan anak lain. Yang kelima, kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Pada masa ini, terutama pada umur 6 sampai 8 tahun, anak yang menghendaki nilai dan angka raport yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberikan nilai baik atau tidak. Yang ketujuh, kemampuan mengingat atau memori dan berbahasa berkembang sangat cepat dan mengagumkan. 8 hal-hal yang bersifat konkret lebih mudah dipahami daripada yang abstrak. Kemudian yang ke-9, kehidupan adalah bermain. Bermain bagi anak usia ini adalah sesuai yang dibutuhkan dan dianggap serius. Mereka kurang bisa membedakan secara jelas perbedaan bermain dengan belajar. Kemudian di bawah ini adalah karakteristik efektif umum anak pada fase kelas tinggi, dari kelas 3 sampai kelas 6 di sekolah dasar, yaitu adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. Kedua, amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. Ketiga, ada minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. Para ahli yang mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolkan bidang-bidang tertentu. Anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Keempat, anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Setelah umur 11 tahun pada umumnya, anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri.
Kelima, pada masa ini anak memandang nilai, terutama angka rapor, sebagai ukuran yang tepat atau representatif mengenai prestasi belajarnya. Yang keenam, anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Di dalam permainan ini biasanya anak tidak lagi terikat kepada aturan permainan yang tradisional. Mereka membuat peraturan sendiri. Yang ketujuh, peran manusia idola sangat penting. Pada umumnya, orang tua dan kakak-kakaknya dianggap sebagai figur idola yang sempurna. Karena itu, guru seringkali dianggap sebagai manusia yang serba tahu. Perkembangan kognitif dan efektif anak pada periode ini menjadi rujukan guru untuk memilih bahan ajar dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, bahan yang diberikan tidak terlalu berat bagi siswa, dan strategi pembelajaran tidak membosankan untuk diikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian implikasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik, terutama pada sekolah dasar SD atau madrasah ibtidaiyah MI. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.